Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurfaiza Zahra dengan NIM 41523001008. Dan saya Lutfi Ardika Akbar dengan NIM 4152300182. Pada soal nomor 4, kami akan menceritakan tentang pengalaman kami menggunakan model generatif AI dalam proyek atau tugas-tugas kuliah kami. Jah, lu tau gak sih? Gue kan ada proyek kan nih. Ya. Nah, proyekan gue tuh tentang codingan. Ya. Codingannya itu deep learning CNN. Nah, gue nyari tahu tuh di AI, ngeprom. Iya, gue tuh pakai pertama Gemini. Gue coba bandingin kayak LLM-nya itu GPT, Gemini, sama Claude. Iya. Pertama gue coba Gemini, karena kita kan mahasiswa kan dapat akun Gemini Pro ya. Iya, betul. 6 bulan dapat 3 bulan. Pakai akun mercu ya? Iya, akun mercu, jadi bisa dapat Pro. Gue coba tuh, ternyata Gemini itu kita kasih ngeproman yang masih tema ya, masih kasaran lah, nggak terperinci banget. Dia masih luas. Oh, kemana-mana ya? Iya, kemana-mana. Gue pakai GPT malah makin kurang, GPT juga. Nah, pas gue pakai Claude, di sini bagusnya Claude. Dia itu walaupun kita kasih kasarannya, kayak gue sama-sama GPT, Gemini, Claude, sama ininya, promannya. Tapi di Claude ini, dia ngasih pertanyaan ulang. Kayak semisal, kamu mau memakai bahasa apa? Misal Python, terus C++, terus atau enggak C, dikasih. Dan juga ada opsi paling bawah, other. Jadi kita isi sendiri. Iya, di situ bagusnya. Jadi bisa gue bilang Claude itu overkill sih buat codingan. Jujur, iya, gue kan ada mata kuliah Big Data. Ceritanya dia harus buat tampilan dashboard gitulah, dashboard lah intinya. Yang terus gue ceritanya ngeprom lah tuh buatan saya ini, terus sama ada kayak SS contohnya, gue masukin tuh ke si Claude ini kan. Terus dia tuh langsung ngasih yang beneran 1000 sampai 300 baris gitu. Iya. Terus dan dia tuh ngasih yang file bisa langsung diunduh. Jadi bisa langsung kita buka kan di Claude. Iya, betul. Kan. Nah, terus udah kayak gitu, ya paling beda-beda sedikit lah sama hasil yang dari si gambar yang gua kasih. Tapi tuh menurut gua bener kayak lu, kalau dia tuh kalau soal codingan dia mantep banget. Iya, makanya apalagi kalau semisalkan gua nih nanya permasalahan kode error nih, kode merah. Gue kasih latar belakang, kenapa gue lagi bikin apa, project apa, terus ini untuk kodenya yang error, outputnya error, dikasih langsung semuanya di generate, kode-kode di generate, semuanya banyak tuh. Terus habis kodenya di generate, ada penjelasan juga kenapa bisa error, terus solusi yang dia pakai tuh kayak gimana, apa yang dia tambahin tuh ada. Jadi dikasih komentar di setiap kode yang dikasih. Ini untuk perbaikan dari misalkan kode bagian navbar yang salah gitu. Bisa. Jadi kita bisa tahu ya gimana ya gitu. Iya. Tapi si Claude ini limitnya cepet banget jujur. Kayak kadang misal mungkin karena berat kali ya, jadi kayak misal gue minta buatin ini, jadi dia langsung buat 100 baris atau 300 baris, mungkin karena itu berat, menurut dia berat, jadi tuh kadang dia lama banget gitu loh. Ngederetnya lama kan. Betul. Abis itu nggak lama misal kita error nih, ada atau enggak kita mau ubah dong, tolong bagian ini kayak jadi gini, misal kita nge-prom kayak gitu. Abis itu udah limit. Oh gitu ya. Kalau di gue tuh kayak gitu, kadang gue sampai buat 3 akun, 5 akun buat satu project doang. Wah itu jengkel sih. Iya jujur. Terus habis kita ganti akun pun, akun ini kan nggak nyatu ya sama ini ya. Jadi kita bener-bener dari ulang lagi. Satu-satu lagi. Tapi kalau kita promptingnya itu sama-sama aja ya bakal ganti lagi, nggak bakal kelar. Iya sih. Ujung-ujungnya ya sama-sama aja kan. Iya. Nah juga
gue sih ada ya taktik ya. Jadi Claude ini sebagai opsi terakhir. Misal, gue bikin kode nih di Gemini. Gue bikin secara keseluruhan, udah selesai nih kodenya. Nah, semisal kodenya error, gue coba lagi Gemini sekali. Kalau misalkan error lagi, opsi terakhir gue pakai Claude. Nah, jadi Claude itu dipakai untuk opsi terakhir. Jadi dia tuh sekali, kalau buat gue ya, buat gue sendiri, abis dia ngasih perbaikan tuh langsung bener. Langsung semuanya bener. Iya, se-overkill itu Claude. Tapi dari yang lu bilang tadi, jadi kita bisa pakai dikit aja karena tokennya cepet habis. Berarti kita juga harus ada yang namanya kelas prompting. Iya sih, ngepromnya sih jujur, mau sebanyak apapun. Mungkin kalau Claude kita pro juga, misal kalau ininya jelek, promnya jelek, sama aja nggak sih? Iya, makanya. Jadi tuh kita harus promptnya itu harus benar. Terus nggak boleh asal ngeprompt. Bener. Dan juga kita harus tahu apa yang pengen output yang kita pengen tuh kayak gimana. Jadi dari yang paling kasaran sampai mendetail hasil promannya itu. Dan juga gue juga baru tahu ternyata di Claude kan ada model nih. Iya. Model bawaan Claude itu kalau nggak salah Sonnet 5. Nah, Sonnet 5 ini nggak apa-apa kita pakai. Tapi untuk tingkatan modelnya itu kita bisa milih ternyata. Bawa kan dari yang paling low, paling rendah, terus medium, sedang, tinggi, terus maksimal. Dari mulai low ke maksimal itu dari tokennya nggak cepet habis sampai yang cepet habis. Bawaan kita itu yang medium. Jadi lu bisa pilih ke yang tingkatan low. Jadi tokennya nggak cepet habis tuh. Atau enggak kalau gue sendiri, gue ganti modelnya sih. Dari yang Sonnet 5 ke Haiku. Haiku 4.8 tuh. Jadi sama-sama ininya tingkatannya mendalam, tapi gue ganti model yang lebih di bawahnya. Jujur gue baru tahu soal ini sih, karena gue biasanya ya udah pakai aja biasa. Masuk atau enggak kadang terus kadang tuh gue baru tahu soal yang itu ternyata bisa diganti-ganti. Dan sama, tapi kalau itu tuh ngaruh nggak sih, kayak misal kita minta buatin laporan, itu ngaruh nggak sih kayak kata-kata ngaruh ke misal kata-katanya terlalu tinggi, kalau soal yang itu ngaruh nggak ya? Itu cuma ke soal limit doang ya? Model ya? Limit doang. Kalau sepemahaman gua sendiri itu model yang lebih tinggi itu dia lebih pinter. Jadi kita kasih kasarannya, dia udah tahu nih nebaknya bakal kemana gitu. Arahnya. Iya. Tapi tetap balik lagi ke promnya ya. Iya. Jadi kalau lu pengen token yang nggak cepet habis, tapi proman lu itu masih prom awam. Prom awam cuma itu bisa masukin codingan terus tolong buatkan laporan gitu. Iya. Gue biasanya kayak gitu doang soalnya. Jadi kalau lu pengen token modelnya tinggi, tapi token yang nggak cepet habis, proman lu itu harus bebenah prom. Jadi proman lu harus bener dari awal, paling misalkan ini tema, judul, isi, jadi lebih mendetail gitu, makin ke bawah makin mendetail. Jadi walaupun model lu tinggi, token cepet habis, tapi lu sekali ngeprom udah bisa ngasih output gitu. Iya sih benar. Walaupun kalau mau pro atau premium AI manapun, kalau promnya jelek mah tetap hasilnya akan nggak sesuai sama yang pengen kita sih. Iya betul. Iya benar-benar. Karena gue sepengalaman gue tuh gue kayak kadang ya udah tolong buatkan laporan, buatkan PPT, udah gitu aja. Cuman ya kadang hasilnya kan jadi nggak sesuai ya, kadang kurang ini kurang itu. Iya. Jadi masukin terus akhirnya limit. Oh iya, untuk PPT juga tuh yang Gamma ya salah. Iya Gamma benar. Dia tuh kalau kita bisa sih ngasih presentasi, paling dia tuh ini ngasih gambarnya tuh AI banget. Iya jujur AI banget. Iya. Jadi kayak terlalu kelihatan AI banget gitu. Jadi padahal lu cuman pengen
kayak dikasih pola-pola aja gitu, kayak per poin gitu. Desain Tapi biasa ya? Iya, desain biasa. Tapi dia tetap ngasih gambar yang apa-apa sih, bisa diedit lagi. Bisa diedit lagi. Terus gambar tuh cuma bisa sampai 10 slide doang. Oh iya tuh, betul tuh. Abis Jadi itu harus premium kan? iya, soal jadi per 5 gambar. slide bayar lagi, 5 slide bayar lagi gitu. Iya. Si Gemini sekarang bisa buat ini juga tahu, bisa buat PPT juga. Kemarin iya? gue sempet coba, tapi ya nggak sesuai gitu, isinya jadi nggak sesuai kan. Gue kemarin sempet coba, gue masukin laporannya, buatkan PPT dari si laporan ini gitu, ngeprom biasa. Terus akhirnya dibuatin tapi nggak kayak gitu, nggak sesuai sama yang kita mau. Oh iya. Mungkin kalau PPT agak susah nggak sih kalau buat dibuat pakai AI? PPT sih gue kalau manual last chance itu Canva sih. Ya gue juga. Udah, Canva pilihan terakhir ada itu. Tapi emang sebenarnya kita bisa aja buat PPT bagus kalau promnya bagus ya pasti. Iya, Jadi betul. intinya tuh kesimpulannya adalah mau sebagus apapun AI-nya, kalau prom kita nggak bagus, hasilnya nggak akan sesuai yang kita Iya. mau. Udah gitu. Iya, betul. Jadi intinya kita kesimpulannya ngeprom harus benar, terus harus lebih terperinci, jangan secara kasaran. Terus kalau pengen tokennya nggak cepet habis, ganti model. Tapi promptingnya harus bener-bener bagus. Jangan cuman tolong buatkan ini langsung doang. enter gitu, jangan kayak gitu. Ya itu aja sih. Iya benar, sama sabar. AI kan, Iya, AI kan betul. kadang walaupun ini suka ada aja meleset sedikit. Iya, betul. Udah sih itu. Oke.